Bisa sopan nggak? Ini ruangan saya loh. Kamu ngapain datang ke pesantren dan fitnah saya? Kamu lihat ini. Hah? Kurang ajar ya kamu ya? Saya tahu kamu yang sengaja ngunciin saya sama Kiblat di gudang. Kamu fotoin, kamu edit pakai AI supaya saya kelihatan sama Kiblat melakukan hal yang tak senonoh. Kamu tuh kenapa jahat banget sih sama saya, Cynthia? Dengar ya, harusnya yang ada kamu tuh say thanks sama saya biar kamu tuh nggak PHP sama Mas Fandi. Jadi cewek tuh jangan kegatelan, Talia, semuanya mau lombat. Bener-bener keterlaluan, tau gak sih? Ada apa ini? Tolong jaga emosi kamu. Mas Fandi lihat kan nih, si Talia. Dia mau nampar saya loh, Mas. Saya nggak nyangka dia sekasar ini jadi cewek. Kamu nggak usah playing victim. Saya nggak akan kayak gini kalau kamu nggak nyari masalah duluan sama saya. Ngapain kamu? Ngapain kamu fotoin saya? Kamu fitnah saya di depan orang tuanya Kiblat. Gimana saya nggak semarahin sama kamu? Kamu tahu, gara-gara kamu ibunya Kiblat itu sampai ngedrop. Saya nggak akan tinggal diam ya. Kalau sampai ada apa-apa sama ibunya Kiblat, saya akan laporin kamu ke polisi. Dan kamu jangan pernah datang ke sana lagi kalau kamu cuma bikin masalah, Cynthia. Talia, tolong kamu tenang dulu ya. Tahan emosi kamu. Apapun masalah kalian, kita bisa bicarakan ini baik-baik, oke? Gimana saya bisa bicara baik-baik sedangkan Cynthia itu udah fitnah saya, udah ngunciin saya di gudang, Pak. Ini udah kelewatan. Saya nggak bisa tinggal diam. Ada apa ini? Iya bener nggak ada apa-apa Pak. Pak, saya hari ini lagi pakai edisi muslimah. Gimana Pak? Tahun ini halal. By the way, Cynthia, congrats ya. Proposal kamu diterima dan kita juga sudah mendapatkan sponsor untuk program ini. Serius, Pak? Ide kamu tuh brilian banget. Dari mana kamu mendapatkan ide tentang program Rezeki Nomplok ini? Dan saya juga sangat setuju sekali kalau tamu pertamanya itu adalah petani jagung. Kamu nyulik proposal saya juga? Apa sih? Kamu tuh nuduh saya? Jangan pick me deh, jadi cewek. Pak. Kamu benar, nyuri proposalnya Talia. Mas Fandi percaya sama Talia. Mas Fandi tuh sebucin itu ya sama dia sampai percaya tuduhannya dia ke saya. Jadi benar, kamu ngedit foto Talia sama Kiblat pakai AI. Iwan, Pak, dengerin penjelasan saya dulu, Pak. Program Rezeki Nomplok itu adalah ide saya, Pak. Bahkan petani jagung yang menjadi peserta utama itu persis seperti proposal yang saya buat. Ini bukan sebuah kebetulan. Saya yakin Cynthia sudah sabotase proposal saya, Pak. Talia, saya tahu kamu tuh kreatif. Tapi bukan berarti orang lain tidak bisa seperti kamu kan? Ide kalian bisa saja sama, tapi kali ini kamu kurang beruntung. Karena Cynthia lah yang lebih dahulu mempresentasikan program itu ke saya. Saya akan buktikan kalau proposal itu adalah proposal saya, Pak. Jadi, proposal yang saya minta kamu bikin mana? Kamu udah bikin sesuai sama brief yang saya minta kan? Udah kok Mbak, Titi udah bikinnya sesuai brief.
Mbak kalian. Kok nggak ada, Ti? Hmm? Nih, coba kamu lihat deh. Ada kok orang Titi simpen di folder biasanya. Iya, mana saya mau lihat. Mana, Ti? Udah ketemu? Mbak. Hah? Kok Kenapa? nggak ada? Tadi beneran Titi udah bikin, udah Titi save di folder yang biasanya. Ti, tadi ada yang masuk ke ruangan ini nggak? Ya ini tolong di copy yang banyak terus nanti taruh di meja saya ya. Iya, thank you. Mbak, tadi Hah? Titi sempat ninggalin ruangan sebentar gara-gara Titi pengen ke toilet. Apa jangan-jangan pas Titi tinggal itu, Hah? Mbak Cynthia masuk ke ruangan ini. Soalnya tadi tuh Titi sempat dengar Mbak Cynthia ngobrol sama siapa namanya Mbak itu? Rena. Iya, sama Mbak Rena bahas masalah foto yang diedit pakai AI. Astaga, Titi. Ya udah kalau gitu sekarang kita cek operator CCTV ya. Ya? Mbak, Ya udah, semua kita cek dulu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kita cek sekarang. Iya. Kamu sudah ketemu Ojat. Udah di sini dia sekarang, di pesantren. Belum, Ayah. Assalamualaikum Kiblat. Maaf atas insiden tadi. Ternyata benar, Cynthia yang edit foto kita pakai AI. Saya udah ingetin dia buat nggak bikin masalah lagi dan nggak datang ke pesantren. Nah, apa nggak sebaiknya pernikahan kalian dipercepat aja? Ibu khawatir akan timbul fitnah. Seperti kejadian Parusa. Kejadian itu udah selesai, Bu. Nggak usah dipikirin. Soal pernikahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kangen sekali sama kamu. Gue kangen banget ini sama dia. Kita kan sudah kemari nih. Hah? Jangan berhubungan. Gaman. Oh, Jan. Dulu terakhir ketemu kamu masih segini, Jan. Kena minyak tanah apa jadi melar begini? Biasa udara di Amrik begini. Enggak sih, Cimahi bohong saya. Blat, Ya. ini paper bag punya siapa ya? Kok ada di stang motor saya? Ampun, ini punyanya Bu Desi ketinggalan ini dari Talia. Ini punya Talia. Ya udah, Hah? anterin aja. Ibu, tapi bagaimana dengan kondisi Ibu? Ibu udah nggak apa-apa kok. Ya. Bener, Bu. Telepon pembantu pada umumnya udah duduk aja. Lama-lama kamu kurang ajar ya. Duduk, Ben. Atau enggak cariin saya kelapa muda. Jangan bilang-bilang saya ada di sini. Ngerti? Ya, siap, Mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Bu Talia dan Mbak Titi. Pak, saya mau ngecek CCTV di ruangan saya. Pokoknya jamnya pagi. Dan saya pengen tahu karena saya curiga ada orang yang masuk ke ruangan saya dan mencuri data di ruangan saya, Pak. Bentar. Sekitar jam 9. Ya. Iya, Pak. Mohon maaf Bu Talia dan Mbak Titi, kebetulan di jam tersebut CCTV-nya lagi kerusakan. Jadi belum bisa ditampilkan, Bu. Ini baru saja diperbaiki. Jawabannya sinetron banget dialognya. Selalu setiap kalau dibutuhin CCTV, jawabannya selalu rusak. CCTV-nya rusak. Emang rusak, Mbak? Aduh, Pak, ini bisa dicek lagi nggak sekali lagi? Saya mohon banget, karena CCTV itu penting banget buat saya. Saya cek dulu ya, Mbak. Iya, boleh.
Tidak ada rekamannya, Bu. Aku nggak punya bukti apapun untuk diperlihatkan ke Pak Adam. Tapi aku nggak akan nyerah. Aku akan tetap perjuangin hak aku. Oke, makasih ya, Pak. Iya, Bu. Banyak nonton sinetron. Iya Mbak Talia, ya. Ini Titi nyusul segera ke ruangannya Pak Adam. Iya. Ya. Jorok tuh, ih. Dia kecoa. Tenang, Mbak. Bu Talia sama Mbak Titi udah pergi. Mereka udah gak bisa ngeliat rekam CCTV-nya, Mbak. Bagus. Pasti Talia mau coba pengaruhin Pak Adam soal program barunya. Saya memang belum punya bukti CCTV itu sekarang. Tapi saya akan memperjuangkan hak saya. Karena saya yakin Cynthia udah berbuat curang sama saya, Pak. Ya, silakan. Maaf mengganggu, Pak. Saya tahu Talia di sini sedang memujuk Bapak agar dia bisa merebut program yang udah saya presentasikan ke Bapak. Jadi kalau Bapak memang mempercayakan program itu kepada Talia, saya menghargai keputusan Bapak. Bukannya kamu yang udah ngerebut program saya ya? Cukup Talia. Saya sudah putuskan kalau program ini akan dihandle oleh Cynthia. Dan saya sudah bilang berkali-kali ke kamu, lebih baik kamu introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan kamu di program yang lalu. Dan untuk sementara ini, saya nggak mau kamu pegang program apapun. Saya tahu ini nggak adil buat saya. Tapi saya nggak bisa merubah keputusan apapun dari Bapak. Kalau gitu saya permisi, Pak. Ini semuanya gara-gara Mbak Cynthia, Pak. Maaf, Pak. Apa nggak ada pertimbangan lain? Saya yakin, Pak. Talia punya kemampuan untuk mengembangkan program itu, Pak. Keputusan saya sudah bulat di sini.